Yang pertama, hindari menggunakan air cucian beras yang sudah. Hal ini justru mengakibatkan tanaman kita dihinggapi berbagai bakteri dan karena hal itu dapat menimbulkan overdosis pada tanaman kita ya sahabat, dan akan di bagian pinggir-pinggir saja untuk menghindari kelebihan hidrasi pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani sukses Purun Kecil. Nah sahabat, hari ini kita akan membahas penggunaan air cucian beras ya sahabat. Banyak yang mengira bahwa air cucian beras itu dapat mengakibatkan kerusakan pada perakaran anggur ya sahabat. Nah sebenarnya itu memang fakta ya sahabat, bahwa air cucian beras dapat merusak perakaran anggur ya. Sebenarnya air cucian beras jika kita menggunakannya dengan cara yang benar, maka pertumbuhan anggur atau perakaran anggur tidak akan rusak ya sahabat. Nah, saya akan jelaskan yang harus dihindari dalam penggunaan air cucian beras. Nah, sahabat, air cucian beras adalah bahan-bahan yang sangat akrab dan sangat populer dalam dunia pertanian organik ya sahabat. Kandungan dan manfaat dari air cucian beras yang diperoleh dari memberikan air cucian beras pada tanaman. Namun demikian, ada hal yang harus kita hindari dalam memberikan air cucian beras ya sahabat. Nah sahabat, air cucian beras ini memang memiliki kandungan yang sangat berguna untuk tanaman. Ada berbagai kandungan nutrisi di air cucian beras seperti karbohidrat, protein, asam amino, asam lemak, vitamin B1, dan berbagai jenis mineral seperti fosfor dan mangan ya sahabat, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Ada beberapa hal yang harus kita hindari sebelum menggunakan air cucian beras ya sahabat, dan sebelum berakibat fatal. Yang pertama, hindari menggunakan air cucian beras yang sudah ditumbuhi jamur dan patogen ya sahabat, yang ditandai airnya berbau busuk dan beraroma berbau asam ya sahabat. Hal ini justru mengakibatkan tanaman kita dihinggapi berbagai bakteri dan jamur ya sahabat, jika kita masih terlalu banyak memberikan air cucian beras ya sahabat. Nah maka dari itu yang menggunakan air cucian beras yang masih baru ya sahabat, atau masih segar. Nah yang kedua, hindari menyiramkan air cucian beras setiap hari ya, atau sering. Biasanya sehari sampai 3 kali, itu jangan ya sahabat. Karena hal itu dapat menimbulkan overdosis pada tanaman kita ya sahabat, dan akan menyebabkan gangguan pada akar dan gangguan pada pertumbuhan pada tanaman anggur kita. Karena terlalu banyak organik dari air cucian beras yang menimbulkan efek jenuh pada tanamannya sahabat. Jadi jangan sering-sering kita menyiramkan air cucian beras, ataupun seperti sehari 3-4 kali setiap masak kita siramkan, itu jangan ya sahabat. Nah untuk yang ketiga yang harus kita hindari,
Penyiraman sampai jenuh karena akan menimbulkan kerusakan pada akar tanaman kita ya sahabat, karena pemberian air sampai jenuh akan mengakibatkan tanaman kita mengalami kelebihan hidrasi sehingga bisa menimbulkan busuk akar hingga layu pada daun-daunnya ya sahabat, dan bisa juga mengakibatkan tanaman kita mati ya sahabat, dan tidak bisa tertolong karena kerusakan akarnya lebih parah dan sudah ditumbuhi jamur ya sahabat. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita hindari dalam pemberian air cucian beras. Menyiramkan air cucian beras ketika di musim hujan atau tanahnya masih lembab ya sahabat. Apalagi kita menanam anggur di tempat terbuka tanpa adanya greenhouse atau atap UV. Nah, yang harus kita hindari seperti itu, jika tanaman atau media tanamnya masih dalam kondisi lembab, sebaiknya jangan disiram jenuh atau disiram terus menggunakan air cucian beras. Jika tanah dalam kondisi lembab dan masih kita siramkan menggunakan air cucian beras, apalagi sehari sampai 2-3 kali, maka akan menyebabkan kerusakan pada jaringan akar ya sahabat, dan akan menimbulkan jamur-jamur yang dapat merusak perakaran si anggur ya. Nah, cara-cara agar tanaman kita terhindar dari kematian atau busuk akar dan jamur patogen yang jahat yang dapat merusak tanaman kita. Jika kita ingin menggunakan air cucian beras, sebaiknya 3 hari sekali atau dalam kondisi tanah yang sudah mulai kering ya sahabat. Nah, untuk air cucian beras yang difermentasi, sebaiknya kita fermentasi dicampur dengan EM4. Nah, untuk air cucian beras yang langsung disiramkan, sebaiknya jangan terlalu banyak. Menggunakan air cucian beras, sebaiknya kita penyiramannya cukup 3 hari sekali saja dengan banyaknya air sebanyak 1,5 liter saja. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu jenuh. Nah, untuk penyiramannya sebaiknya jangan terkena batang ya sahabat. Untuk penyiramannya seperti saya ini menyiramnya di bagian sini, di bagian pinggir-pinggir saja, untuk menghindari kelebihan hidrasi pada tanaman atau pada akar si anggur ya, supaya tidak busuk akar. Nah, itu kemarin yang kita upload itu video 2 hari yang lalu. Nah, sekarang sudah 3 hari sama ini ya sahabat, 3 hari. Nah, untuk 3 hari tanahnya masih lembab seperti ini, sebaiknya jangan disiram dulu, apalagi di musim hujan. Meskipun menggunakan atap UV seperti ini, untuk penyiramannya saya tetap 3 hari sekali, tergantung dari kondisi tanah. Jika tanahnya masih lembab, maka tidak akan saya siram menggunakan air cucian beras. Nah, untuk air cucian beras yang sudah difermentasi, sebaiknya jangan disiram langsung, dan sebaiknya dicampur dengan air biasa dengan perbandingan 2:1 ataupun 3:1, 3 air biasa, 1 air cucian beras, ataupun 3:1.
3 air biasa dan 1,5 air cucian beras ya sahabat. Nah, untuk hasil dari air cucian beras yang saya siramkan, nah seperti ini. Untuk tersiernya alhamdulillah sudah mulai sehat. Nah, untuk sahabat-sahabat pemula, untuk penggunaan air cucian beras sebaiknya jangan sekali tiap hari menyiramkan air cucian beras atau sehari 3 kali. Untuk penyiramannya 3 hari sekali dengan penyiraman di pinggir seperti ini ya, jangan di bagian sini, di bagian pinggir saja. Nah, untuk yang lebih amannya penyiraman menggunakan air cucian beras yaitu 3 atau 4 hari sekali ya sahabat. Nah, di sini untuk penyiramannya kalau saya ya 3 hari sekali, kadang sehari sekali, tergantung cuaca, musim hujan atau musim kemarau. Nah, untuk sahabat jangan mengikuti saya yang biasanya menggunakan air cucian beras sehari sekali. Kenapa saya sehari sekali, kadang 2 hari, kadang 3 hari sekali? Dikarenakan kita yang pertama melihat kondisi cuaca panas atau musim hujan ya. Nah, yang kedua dari media tanam poros atau tidak, karena media tanam kita tidak tahu ya. Ada 70% poros, 60% poros, dan ada yang 50% poros ya. Jika 80% porosnya media tanam, maka kelembapan tanah lebih cepat berkurang ya. Oke sahabat, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada sahabat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.